mikirin makanan vegan diet, udah langsung mikirin, aduh gue nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, harus makan sehat, aduh itu suatu keharusan, bukan sesuatu yang menyenangkan. Memberikan freedom kepada orang untuk tetap mencicipi masakan yang enak, tapi at the same time juga sehat, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Sahabat Good Life, masih bersama saya Dimas Aji di Ngobrol Seluruh Good Life. Di episode kali ini kita ditemani oleh teman-teman dari Loka Padang. Ada Airin, ada Dea, dan ada Aili. Halo, Ci Airin, apa kabar? Mbak Dea, Mbak Aili. Ini spesial banget nih karena kita akan bahas sebuah makanan kuliner yang menarik banget. Makanan enak tapi sehat. Wah, itu kira-kira gimana tuh? Langsung aja kita tanya sama narasumber kita. Bisa dijelaskan nggak sih kira-kira Loka Padang sendiri itu apa sih? Makanan yang seperti apa? Oke. Kalau Loka Padang, Loka sendiri itu datang dari bahasa Sanskrit yang artinya Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Artinya adalah may all beings be free and happy. Jadi kalau konotasinya kan banyak orang kalau misalnya mikirin makanan vegan diet, udah langsung mikirin, aduh gue nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, ya kan? Atau, harus makan sehat, aduh itu suatu keharusan, bukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, yang Loka Padang hadirkan adalah sebuah makanan yang I always use this sinfully delicious. Kalau nggak enak, itu nyiksa dan ngabisin perut kan. Jadi Loka Padang itu memberikan sesuatu yang mana itu memberikan freedom kepada orang untuk tetap mencicipi masakan yang enak, tapi at the same time juga sehat dan secara conscious tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Itu yang Loka Padang mau berikan sih. Nah sebenarnya awalnya tuh yang melandasi pemikiran untuk bikin Loka Padang sendiri tuh apa sih kira-kira Mbak Irin? Satu kata, kelaparan, nggak ada makanan. Oh, iya. Pas saya jadi vegan, pas saya menjadi vegetarian pas waktu itu, pengennya kan menjadi vegan ya, tapi karena di Indonesia kebanyakan makanan vegetarian itu adalah salad dan salad lagi. Saya truly Asians, truly Indonesians yang perlu makanannya harus yang lahap gitu loh. Kalau salad sehari oke, 2 hari oke, 3 hari jadi kelinci saya kan. Nah itu sangat terbatas yang bisa dimakan. Dan waktu itu kangen sama Padang, dan setelah dilihat-lihat kan Padang itu yang membaurkan semua orang kan. Bineka Tunggal Ika itu ada di nasi Padang. Tidak mau tahu kita dari manapun juga, dudukin aja di depan masakan Padang, itu semuanya diem dan semuanya nggak ada perbedaan lagi di antara kita, hanya satu, makan makanan enak, makanan Padang. That's it. Kalau misalnya dari menunya nih, apakah si Loka Padang ini semuanya itu makanan sehat yang Padang semua atau justru dari semua sajian Nusantara ada, Mbak? Kita ada awal-awal pas kita buka di tahun pertama, tahun kedua kita fokus di Padang. Tapi di tahun ketiga karena kita memasuki Lokatering, which is catering menus, itu kita merantau. Jadi orang Padang kan banyak merantau ya. Dimanapun juga kita berada, di sanalah ada orang Padang, ya toh. Jadi kita menghadirkan Loka Merantau yang ada 2 segmen, yaitu satu adalah Loka Nusantara, satu Loka Internasional. Supaya pembauran itu juga masih terjadi oneness-nya. Jadi bukan hanya Padangnya doang, orang Padang yang merantau juga bisa memperkenalkan makanan yang mereka temui di tempat lain. Makanya kita taruhnya umbrella-nya ada Loka Merantau. Itu mulai dari tahun ini kita sudah ada 2 segmen ini. I see. Jadi sebenarnya pakai filosofi merantaunya orang Minang ya. Nah kalau tadi dari teman-teman Loka Padang bahas juga tentang Lokatering, jadi menunya sendiri itu dengan yang Loka Padang tuh berbeda ya Mbak ya? Berbeda, tapi ada sebisa mungkin kita serempetin ke Padang-Padangan sih. Tapi kalau misalnya nggak bisa diserempetin ya kita harus menghormati kultur kan, karena makanan itu kan kultur, harus menghormati kultur di sana sih. Kalau dari segi packaging, itu Loka Padang sendiri itu packagingnya dengan delivery sama pas penyajian saat dine-in tuh kayak gimana Mbak? Kita berusaha sebisa mungkin untuk
segala sesuatu itu yang recyclable atau sesuatu itu yang tidak terlalu berdampak jelek terhadap lingkungan hidup. Hanya saja nggak bisa dipungkiri bahwa solusi itu kan nggak selalu ada ya. Dan sampai sekarang ini belum ada gitu loh. Jadi kita mencoba sebisa mungkin ke arah sana. Kalau teman-teman yang pernah dine in di Loka Padang pasti melihat sesuatu yang sangat kecil. Yang saya initially berpikir bahwa nggak ada yang memperhatikan ini. Tapi ternyata sedotan stainless steel yang kita gunakan itu sangat dihargai oleh banyak sekali pelanggan-pelanggannya kita, sobat-sobat Loka kita. Kemudian juga cassava bag, tas singkong yang kita pakai itu juga sangat dihargai. Even ada yang komplain gitu loh, kenapa saya nggak dikasih ini? Padahal kan cassava bag itu permasalahannya kalau hujan dia bisa bolong ya. Makanya untuk supaya safety-nya kita pakai plastik lagi. Tapi customer kita bilang kenapa pakai itu? Saya ngerasa guilty. And I'm honestly thankful ada orang seperti ini gitu loh. Karena ini yang membantu kita menjaga kan. Untungnya sekarang kita sudah ada solusi baru. Nanti setelah cassava bag-nya habis kita akan menggunakan oxium plastik. Itu yang plastik. Itu yang akan terurai dalam waktu 2 tahun. Satu contoh lagi kayak cable tie. Yang sekarang kan zaman COVID semuanya pakai cable tie kan. Iya. Pas waktu saya melihat itu jujur di dalam hati saya berasa masalah sedotan baru saja kita terapkan. Sekarang ada masalah kedua lagi yaitu cable tie ini. Atau ini akan dibuang kemana? Itu that's my biggest headache. Nah, tapi kan memang keselamatan perlu. Akhirnya yang kita lakukan, aku punya teman yang di tekstil industri kan, dan juga di dunia perbatikan juga. Selalu aku nanyain kain perca kalian diapain? Dibuang, oke. Yang kecil-kecil itu dibuang, boleh gak kasih ke aku? I do something to tie it. Jadi diikat mati gitu loh. Dan akhirnya kita menggunakan itu sekarang instead of cable tie. Jadi menggunakan sebuah waste untuk di-upgrade. Kalau untuk low catering malahan kita balik lagi ke zaman rantangan dulu. Kita bertanya, mau ikutan zero waste gak? Kalau mau ikutan zero waste, kasih kita lunchbox-nya, atau kita deh yang pakein lunchbox-nya kita, nanti kita antar jemput gitu loh. Jadi kita pakai, ya, termasuk plastiknya juga ada yang reusable kan, banyak customer yang nitipin. Jadi dengan melakukan hal ini, agak repot, tapi apalah artinya kerepotan ini untuk bumi kita kan. Itu sesuatu yang kita lakukan. Jadi juga memperhatikan zero waste dan environmental friendly juga ya. Nah, sebisa mungkin lah Pak, kalau menjawab kita rumah. Benar. Nah, berarti kalau Loka Padang nih concern terhadap lingkungannya kan tinggi. Selain zero waste, ada nggak sih gerakan kepedulian sosial dari Loka Padang sendiri atau campaign yang berhubungan dengan kepedulian sosial selain tadi zero waste itu? Ada. Jadi kita itu sebenarnya balik lagi ke kepedulian terhadap lingkungan atau sesuatu yang wasting kan. Jadi kita memulai satu program yang namanya Berbagi Loka. Itu mulainya sebenarnya dari awal karena kita mau memanfaatkan sisa makanan kita di akhir hari supaya nggak dibuang yang masih layak makan. Jadi pas Valentine's Day tahun lalu itu kita turun ke jalanan untuk ngasih ke homeless makanan itu. Pas kita ngelihat binaran matanya itu Mas, kita yang I think we need to do this for life selama Loka Padang masih ada. Jadi dari sana itu kita mulai lakukan berbagi loka. Dan pada masa-masa COVID ini kita lebih gencar lagi berbagi lokanya, bukan hanya ke yang homeless, tapi kita juga sampai ke tim medis, petugas TPU, ambulance drivers. Kebanyakan yang kita targetin adalah yang tidak pernah mendapatkan bantuan untuk sebagai apresiasi kita. Dan menjunjung tinggi nilai kultural ya, sosial dan kultural, di mana kita akan ngasih kartu kayak gini dan kita ini handwritten nih semuanya. Jadi kita tidak menggunakan like printing karena ini yang connecting humans kan lewat tulisan tangan gitu loh. Agak repot sekali lagi tapi at least ini yang kita bukan hanya memberikan sebuah makanan. Jadi seringkali orang bilang Loka Padang itu restoran. I say we are not a restaurant, we are mission driven company. Di mana kita ada misi. Ya, kita ada mission untuk memberikan impact karena dari setiap bungkus makanan plant-based yang dimakan itu banyak sekali dampak-dampak lingkungannya. Hanya dengan satu kali makan, contohnya ke air bersih, ke carbon dioxide dan kawan-kawan. Itu ada di dalam packagingnya kita dan setiap kali beli itu pasti bisa dilihat. Oh, satu makanan ini nih dampaknya kemana? Gitu loh. Jadi kita fokusnya adalah ke dampak tersebut. Loka Padang ini nggak cuma unik di sebuah makanan enak yang sehat, ingredients-nya plant-based, tapi juga di gerakan-gerakan yang sedang dijalankan.
kepedulian sosial terhadap lingkungan, terhadap kemanusiaan. Luar biasa Mbak Iren dan Loka Padang nih. Mbak Iren, Thank you. kalau menu andalannya apa nih Mbak Iren? Wah, bingung aku. Banyak banget. Kalau Aku udah coba ini loh, aku udah coba sate padangnya loh kemarin. Nah, Enak itu banget. enak kan? Enak banget. Nyobain dendengnya. Tergantung mau buat occasion apa nih. Kalau ulang tahun itu tumpeng, udah pasti ya. Oh, provide tumpeng juga? Kita ada tumpeng vegan. Oh, wow. Kalau lagi nonton Netflix atau nonton TV, itu udah pasti lokatato. Dan sambal matahnya toh. Tergantung sih Mas, tapi menu andalan kita yang setiap orang suka itu pasti sate padang, soto padang, gudeg itu hands down sampai sold out. Sering banget sold out karena kita sistem PO kan. Kemudian juga dendengnya kita sama ubi tumbuk kalau kita harus top 5 ya. Ubi tumbuk. I see. Wah. Ubi tumbuknya itu very creamy. Tapi kan karena kita tidak pakai susu, ya I don't know how the creaminess but it's creamy. Iya. Aduh, aku jadi lapar nih. Ngobrol Sama. sama teman-teman Loka Padang. Mbak Iren, ini kalau misalnya teman-teman nanti pada coba Loka Padang, terus sahabat Good Life semua pada cocok lidahnya gitu, terus mereka pengen langganan atau apa. Nah, untuk lokatering sendiri misalnya, itu gimana sih prosedur pemesanannya? Oh itu gampang banget, tinggal masuk ke Instagramnya kita di Loka Padang atau di rumah.loka. Jadi Loka Padang itu yang segala macam media publications mengenai Loka, mengenai hidup sehat, mengenai 3 values ya kita yaitu freedom, happiness, and oneness, itu semuanya di Loka Padang. Kalau rumah Loka itu yang mendisplay makanan kita dan kegiatan berbagi Loka kita. Supaya kan kalau teman-teman pengen makan udah lapar, masa sih ngeliatin yang values-nya itu kan bosen ya. Makanya kita bikin rumah Loka. Jadi itu tinggal ke sana, nanti bisa private message, nomor telepon atau WhatsApp-nya, nanti kita follow up dari sana. Karena kalendernya kita berubah. Kemudian kalau misalnya catering lain kan harus sebulan, harus seminggu gitu loh. Kalau ini? To us, freedom kan. Makanya kita kirimkan yang kalendernya, itu tinggal di tick aja. Apalagi zaman-zaman sekarang ya, WFO lah, WFH, nggak tahu tiap hari kantor atau enggak. Jadi dia tinggal milih, mau tanggal 5, tanggal 8, tanggal 10, tanggalnya terserah ya kita, tinggal di tick off aja. Aduh nggak kelihatan. Tinggal di tick aja, mau menu-menu apa, itu that's it. Nanti kirim ke kita, nanti kita kirimkan. Sama info ke kita mau ikutan zero waste atau enggak. It's very simple. For me, it's about making things simple. Kalau kita pengen melakukan sesuatu yang baik untuk tubuh kita dan untuk lingkungan hidup, ya kenapa diribetin, Mas? Iya, benar banget. Nah, tuh sahabat Good Life yang mau ikut kampanye Loka Padang, boleh tuh. Nanti kita akan tulis di bawah ini ya, cara-caranya. Nah, Mbak Iren, Mbak Dea, Mbak Eli, kira-kira nih ada nggak sih pesan-pesan buat para sahabat Good Life? Kenapa sih kita harus memulai untuk mengubah pola makan kita ke vegan misalnya, atau mengubah pola makan kita ke lebih sehat? Biar teman-teman dan sahabat Good Life mulai sadar nih. Sehat itu bukan berarti, oke, aku salah satu yang guilty as charged. Kalau aku ngerasa sesuatu itu rasanya terlalu sehat atau terlalu raw, saya selalu bilang, aduh, this tastes too healthy for me. Iya benar. I'm guilty as charged ya. Karena kita mikirin makanan sehat itu makanan rumah sakit, Mas. Ya toh. Iya. Jadi the thing is it's not gitu loh. Sesuatu yang sehat itu bukan berarti itu sesuatu yang gak enak. Kalau yang berpikir seperti itu, I challenge you to come and try. Termasuk 2 ini nih, Dea Aili awalnya, Padang vegan how? Habis nyoba ya tiap hari mereka yang di Cilegon itu pengen banget di Jakarta sekarang kan, supaya bisa makan tiap hari. Bener banget. Cuma bisa ngeliatin foto doang sih setiap hari. Lagi ngedit sendiri kan fotonya. Bener. Jadi sambil ngedit desain tuh kadang suka ngerasa lapar banget kalau lihat fotonya ya. Tiap hari lagi ya Dea. Benar. Nah, ini sahabat Good Life, Mbak Dea ini tim kreatifnya Loka Padang. Jadi kalau yang lihat di IG yang keren-keren desainnya, nah ini nih Mbak Dea. Kalau Mbak Aili tim copywriter ya Mbak ya? Nah ini Mbak Aili tim copywriternya Loka Padang. Menarik banget dan nggak semua bisnis di food and beverage mikirin sampai ke situ gitu. Kadang mereka cuma bikin package yang bagus, menu yang enak-enak, terus udah sampai di jual terus udah gitu, nggak ada sustainability-nya gitu kan. Tapi kalau yang aku lihat sih Loka Padang sampai mikirin dampaknya ke sosial, ke lingkungan. Terakhir nih buat teman-teman di Loka Padang, kira-kira menurut Mbak Irin, Mbak Dea, Mbak Eli,
good life itu apa sih buat kalian semua? Good life versi kalian semua tuh apa sih? Sebenarnya menurut aku good life itu eh, aku bisa dapetin ketika ada orang yang mau dapetin informasi ataupun baru mau mulai healthy lifestyle. Apalagi pemula, berarti kan masih nol banget, kayak nggak tahu harus mulai dari mana, tuh bisa lihat di Good Life. Karena aku sendiri pun kayak gitu, karena apalagi pas pandemi ya, untuk akses informasi yang tentang kesehatan dan lain-lain itu kan udah banyak banget dan membosankan banget kalau harus googling untuk artikel dan lain-lain dan segala macamnya apa yang harus dilakukan. Nah, Good Life tuh aku merasa memberikan informasi-informasi tersebut dalam bentuk yang ringan. Jadi nggak berat tapi malah lebih semangat untuk dilakuin itu sih. Lebih menarik. Iya, lebih semangat untuk dilakukan jadinya ya. Kalau Mbak Dea gimana nih Good Life versi Mbak Dea? Sebenarnya bisa makan enak terus tetap sehat gitu kan, soalnya biasanya makan makanan enak kadang yang nggak sehat kan. It's either yang pedes-pedes, kalau enak menurut aku sih pedes, terus kayak gorengan gitu. Cuma semenjak ketemu Loka, itu kayak good life aku yang baru gitu loh, kayak to be able to enjoy food yang enak, terus bikin sehat dan ningkatin imunitas, terus accessible. It's a good life for me. Kalau aku, it's all about conscious and mindfulness, because I'm quite spiritual. Kan. Good life itu adalah being conscious and mindful about everything that we do. Dan kalau in the context of Loka, in what we eat. Because pada saat kita mindful sama conscious dengan apa yang kita masukkan ke dalam tubuhnya kita, dan sumber dari apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu adalah satu form of self-love, mencintai diri sendiri. Yeah. Dengan kita mulai mencintai diri kita sendiri, kita ibarat satu bohlam yang keluar gitu loh. Itu adalah good life, kita menjadi inspirasi buat semua kan. Dan kita juga care about what comes into our mouth gitu loh. Sebuah sayur, atau kalau yang bukan vegetarian atau bukan vegan, sebuah daging, atau apapun juga itu, atau setetes air, itu datangnya dari mana sih prosesnya? When we are very conscious of that, then we are being very mindful, and that's when we have a truly good life. Itu adalah good life yang sangat seimbang. Wow. Karena kita nggak hidup sendiri. Jangan sampai garbage in, garbage out kan. Jadi kalau diamond in ya diamond out gitu. Iya, benar. Kalau kita makan sesuatu yang very close to nature, unprocessed, then it's good for our body, it's good for the nature, it's good for everyone. That's a good life, simple. Yeah. Wow, mindful eating ya Mbak berarti. Benar. Wah, seru banget nih hari ini di episodenya Good Life dengan Loka Padang. Banyak belajar, termasuk dapat pencerahan juga untuk mulai hidup sehat, mengubah pola makan. Nanti mungkin juga bisa makan-makan yang enak-enak, tapi diubah jadi kayak jamur, tahu. Nah, pesannya cuma di mana? Cuma di Loka Padang. Nah, terima kasih teman-teman dari Loka Padang. Makin banyak yang makan Loka Padang, terus kampanye juga makin tersebar luas. Jadi bumi kita terdampak lebih banyak lagi secara lebih baik. Gitu. Terima kasih sahabat Good Life. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.